Halo Sobat Prestasi, senang sekali rasanya saya Dinda Widya bisa menemani Sobat Prestasi pada sesi sosialisasi bidang monolog FLS 2N SMA MA tahun 2022. FLS 2N adalah ajang lomba bergengsi di bidang seni dengan pendaftar terbanyak tahun lalu mencapai 16.000 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, Sobat Prestasi, sudah sejauh mana nih persiapan Sobat Prestasi dalam menyambut FLS 2N tahun 2022? Pastinya Sobat Prestasi sudah semangat banget ya. Sekaligus penasaran apa nih yang akan dibahas pada sesi sosialisasi kali ini. Nah, untuk itu Sobat Prestasi, yuk simak baik-baik ya sosialisasi kali ini. Nah, saat ini saya sudah bersama 3 juri nasional bidang monolog. Ada Kang Iman Soleh, beliau dikenal sebagai sutradara, aktor, dan penggiat sastra. Selanjutnya dalam berbagai kesempatan diundang kolaborasi dengan berbagai seniman di Prancis, Jepang, Australia, Pakistan, Jerman, dan lain-lain. Beliau juga merupakan seorang dosen di Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung. Halo Kang Iman. Selamat siang, gimana kabarnya Kang Iman? Sehat, sehat lahir batin, makmur lahir Alhamdulillah. batin. Kang Iman boleh dong sapa Sobat Prestasi. Sobat prestasi, aktif, kreatif, inspiratif. Wah, luar biasa. Aktif, kreatif, inspiratif. Sih. Ya, Sobat Prestasi selanjutnya ada Kang Wawan Sofwan. Beliau aktif di dunia teater sejak tahun 1985. Luar biasa ya. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia atas rekor seniman teater yang mementaskan monolog Bung Karno terbanyak. Tentunya monolog juga membawa beliau keliling dunia, festival di Australia, Jerman, Belanda, Inggris, Malaysia, dan lain-lain. Nah, kita sapa yuk Kang Iman. Maaf Kang Wawan. Kang Wawan, halo. Halo Sobat Prestasi SMA dan MU sekarang. MA ya? SMA, Kang. SMA dan MA. Tetap semangat ya mencintai monolog. Luar biasa. Tetap semangat Sobat Prestasi mencintai monolog. Selanjutnya ada Bli Chan. Beliau merupakan seorang jurnalis senior di Harian Kompas, penggiat sastra, dan sudah melahirkan banyak buku antologi puisi. Luar biasa. Beliau juga penulis naskah wajib monolog FLS 2N dengan judul Dokter Jawa tahun 2019, kemudian UGD tahun 2020. Beliau juga penggagas ruang kreatif, prosa di rumah aja, penggagas cinta puisi di rumah aja bersama Dirjen Kebudayaan RI. Halo Blichan, selamat siang. Gimana kabarnya Blichan? Alhamdulillah sehat selalu ya Blichan ya. Blichan boleh dong sapa Sobat Prestasi. Halo Sobat Prestasi, tetap semangat dan kreatif terus. Tetap semangat dan kreatif terus. Sobat Prestasi pastinya udah dapat semangat nih dari juri-juri nasional. Jadi semangatnya harus tetap dijaga ya sampai ke nasional nanti. Boleh mungkin selanjutnya dari Dewan Juri untuk memaparkan presentasi PowerPoint-nya. Halo Sobat Prestasi, saya diminta oleh teman-teman Dewan Juri untuk memulai pembicaraan ini. Seperti yang Kak Dinda bilang tadi, tentu kalian sudah membaca teks juklak juknis dari FLS 2N tahun ini, dan tentu sudah ada beberapa kelompok, beberapa sekolah yang sudah memulai latihan. Nah, sebelum latihan ini bergerak lebih lanjut, sebaiknya sobat-sobat prestasi mencermati kembali apa itu yang namanya juklak dan juknis dari monolog ini, ya. Jadi kepada para monologer seluruh siswa SMA dan MA seluruh Indonesia, mari kita simak baik-baik apa yang tercantum di dalam juklak dan juknisnya. Kita pertama mengenai tentu saja pengertian dari monolog ya. Monolog di sini tercantum, monolog adalah pertunjukan yang hanya dimainkan oleh satu orang pemain dengan menekankan kepada keterampilan seni peran atau keaktoran acting, dan seluruh unsur cerita ditampilkan berdasarkan keterampilan pemain dalam memerankan tokoh yang diceritakannya, baik dalam bentuk komedi maupun dalam bentuk tragedi. Nah, kemudian tujuannya apa nih? Ada perlombaan monolog. Nah, pertama tujuannya peserta tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalian yang ingin tidak ada ketentuannya, boleh laki-laki atau boleh perempuan atau boleh putra atau boleh putri.
Kemudian yang kedua, peserta wajib memilih salah satu naskah monolog yang telah disediakan oleh Puspresnas ini, oleh panitia ya. Nah, di dalam Juknis Juklak itu kan ada 2 monolog tuh, ada Ambina dan Cing Cowong. Jadi silakan pilih mana yang paling seret dengan keinginan kalian. Yang ketiga, peserta diizinkan mengenakan kostum, rias, peralatan penunjang acting, atau ini disebut hand prop, stage prop, dan lain-lain. Dan tentu saja boleh menggunakan ilustrasi musik untuk kebutuhan pertunjukannya. Nah, kemudian yang keempat, monolog dari awal hingga akhir sepenuhnya dilakukan. Boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh di tempat lain, misalnya gedung pertunjukan dan yang lain, asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena ini COVID kita ini belum kabur nih, jadi ya harus siap-siap saja. Gitu. Nah, kemudian di sini ada ketentuan teknis karya. Nah, yang nomor pertama ini adalah karya peserta adalah video hasil rekaman monolog. Yang kedua, pengambilan gambar dilakukan dengan kamera statis yang memperlihatkan aktor monolog. Jadi biasanya nanti adik-adik bisa melihat tuh hasil perlombaan FLS 2N sebelumnya. Jadi dari tahun berapa yang udah mulai main itu dari tahun 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu 2020, 2021. Silahkan cermati tuh. Kemudian mungkin lihat yang pemenang pertamanya seperti apa sih gitu karena itu. Jadi tolong cermati baik-baik apa yang disebut kamera statis. Kemudian yang ketiga, rekaman video dari awal sampai akhir sepenuhnya dilakukan ya tentu saja harus pengetahuan atau seizin orang tua wali. Yang keempat, ini penting banget nih. Peserta yang lolos ke tingkat nasional tidak diperkenankan membuat video baru. Jadi harus video yang awal itu. Kemudian yang kelima adalah durasi video rekaman minimal. Ini 10 menit dan maksimal 15 menit. Ini juga tolong hati-hati nih, karena beberapa tahun yang lalu banyak sekali peserta yang mengirimkan videonya melebihi dari, kemarin itu 20 menit, sekarang jadi 15 menit. Itu akan mengurangi penilaian. Jadi misalnya kurang dari 10 menit dan atau lebih dari 15 menit, kita akan mengurangi nilainya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini seperti yang tadi saya bilang bahwa kekurangan atau kelebihan durasi berakibat pada pengurangan nilai. Nomor 7, peserta diperbolehkan menyunting naskah sesuai dengan keperluan pertunjukan dengan durasi yang telah ditentukan. Nah ini nomor 8, format video nanti bisa lihat ya ke Juklak Juknisnya. Kemudian hasil rekaman tidak boleh direkayasa ulang atau diedit. Ini harus long take video. Ya. Kemudian ya ini juga unsur penting nih dan biasanya selalu diabaikan, yaitu adalah tentang audio. Jadi audio visual harus terdengar dan terlihat jelas. Silakan kalian boleh memakai alat perekan apa, boleh silakan. Kemudian nah ini juga penting nih. Peserta lomba tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan atau memberikan pengantar dan penutup sebelum atau sesudah adegan monolog. Jadi betul-betul di dalam monolog, ada di dalam video itu betul-betul rekaman dari pertunjukan. Tidak ada dulu perkenalan itu. Jadi langsung supaya waktunya bisa pas gitu. Kemudian selanjutnya nah ya pastilah kalian sudah mengunduhnya ya di halaman Puspresnas ini. Dan 12, 13, 14 itu, ini 15 ini adalah kaitannya dengan teknis ya. Jadi silakan kalian mengunduh, mengunjungi webnya Pusat Prestasi Nasional. Di situ kalian akan dapat gambaran yang lebih lanjut tentang teknis dari pembuatan video dan pengirimannya tentu saja. Langsung selanjutnya adalah tentang, nah ini kalau karakter penilaian yang paling pas ini adalah Kang Iman Soleh. Beliau adalah seorang akademisi, seorang praktisi, jadi tentu saja bisa menjelaskan apa yang disebut penafsiran naskah, monolog, karakter peran, vokal, dan gestikulasi. Jadi, nah ini Kang Iman, mangga silahkan. Siap. Nah, terima kasih Kang Wawan, terima kasih banyak. Adik-adik dimanapun berada, adik-adik, karakter Kang Iman akan bicara menyampaikan tentang karakter penilaian. Nah ini hubungannya dengan latihan ya, nanti adik-adik harus latihan
berkarya dengan baik dan pertimbangkan beberapa hal, karena ada beberapa aspek yang sudah didiskusikan dengan Pak Putu Fajar Arcana dan Pak Wawan Sofwan. Jadi penilainya ada tiga juri nasional. Nomor satu, aspek yang dinilai adalah penafsiran naskah menuluh. Jadi penafsiran naskah menuluh, adik-adik boleh tafsirkan naskah itu untuk kebutuhan pertunjukan di antara 10 sampai 15 menit. Gitu. Jadi sejauh ini bagaimana adik-adik menafsirkan naskah tersebut ya. Bobot nilainya ada 15%. Lalu kemudian di dalamnya ada pemahaman isi naskah, kejelasan penceritaan, kejelasan struktur dramatik. Jadi ada kejelasan alur cerita mesti tersampaikan, sementara juga kejelasan struktur dramatis juga tersampaikan. Itu hubungannya dengan pengadegan dan penampilan adik-adik. Kemudian yang kedua, ini yang paling besar ini, karena menuluh itu memainkan peran, talenta kalian memainkan peran acting, maka bobotnya 40%. Di dalamnya ada beberapa hal yang kami ukur, yang kami nilai, yaitu ada struktur, emosi, karakter. Kesatuan karakter itu harus kuat ya, ada kedalaman, ada penghayatan yang jelas. Lalu kemudian tentu kedua adalah ketepatan penghayatan di dalam karakter peran. Kemudian juga keutuhan daya ekspresi. Jadi seluruh unsur karakter peran itu utuh sekali. Berikutnya nomor 3, vokal ya. Adik-adik ada ini 30% ini nilainya. Ada kejelasan artikulasi, jadi itu soal-soal alat ucap itu artikulasi ya. Jadi pengucapan bukan hanya artikulasi yang jelas, juga ada ketepatan pengucapan. Ini ketepatan berhubungan dengan bagaimana tafsir menyampaikan, dan jelas selain jelas juga tepat disampaikannya. Selanjutnya tentu ada persoalan dinamika atau penguasaan tempo dan irama bermain. Ini udah seluruhnya berhubungan nih. Struktur dramatik, daya ekspresi, tempo dan irama itu satu kesatuan. Ini 30% ya. Berikutnya adalah gestikulasi. Nah, gestikulasi ini adalah soal tubuh. Ketubuhan tubuh kalian yang harus terolah, yang tubuh kalian yang harus matang, yang kuat gitu di tubuhnya, itu karakter jelas tersampaikan. Ada kesatuan cerita dan tubuh, penguasaan panggung. Panggung itu tentu di sini ada persoalan yang lain, yaitu penyutradaraan, dan tentu keutuhan penampilan. Nah, jadi adik-adik sekalian, nomor 1 penafsiran naskah, kedua karakter peran, 3 vokal, 4 gestikulasi. Jadi tubuh dalam, cerita, dan tentu tubuh luar, yaitu gestikulasi. Mudah-mudahan kalian bisa memainkan peran dengan baik, dan kami sangat bahagia sekali kalau kalian bisa berprestasi di dalam acara monolog ini. Demikian Kang Wawan, Kang Putu Fajar, mungkin nanti ada bisa ditambahkan oleh Kang Putu Fajar Arcana atau Kang Wawan. Lanjutnya silakan saya kembalikan pada Kang Wawan, Kang Putu. Nuhun. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri sudah memaparkan terkait materi di monolog ini. Nah, Sobat Prestasi, perhatikan baik-baik, simak apa yang ada di pedoman. Jangan sampai miss terkait durasi, kemudian bagaimana penilaian-penilaian yang diambil oleh Dewan Juri. Tadi terkait penafsiran naskah, kemudian karakter peran, juga vokal, dan gestikulasi. Itu mohon diperhatikan ya, Sobat Prestasi. Dan Dewan Juri, izin Kang Wawan, Kang Iman, dan Blichan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh peserta. Yang pertama, apakah peserta diperbolehkan untuk melakukan editing dan adaptasi dari naskah yang sudah ditetapkan? Misalnya menambah beberapa dialog, suasana, ekspresi, dan lain-lain. Mungkin dari Blichan boleh membantu menjawab? Silakan. Ya, terima kasih. Kak Dinda, terima kasih. Kang Iman, terima kasih. Kang Wawan, terima kasih atas presentasinya yang sederhana tetapi berisi ya. Di monolog itu
sebuah cabang yang tidak ribet, jadi sangat simple. Anda bisa berakting, kemudian direkam, dilombakan. Jadi sebenarnya itu intinya. Kalau misalnya ada keinginan untuk mengadaptasi naskah, ya tetap diperkenankan, karena kan kalau kita lihat ini kan mengusung tema yang sangat universal ya, bagaimana eh, apa namanya eh, potensi lokal itu bisa mendunia, dan kita jangan jadikan tunggal. Potensi lokal itu adalah potensi lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Tentu saja di Indonesia dengan gugusan kebudayaan yang begitu luas, maka tentu potensi lokal itu berjumlah ribuan, bahkan jutaan, jangan-jangan ya. Termasuk potensi kebahasaan, potensi kultur, potensi adat istiadat, dan agama, itu juga menjadi potensi di tingkat lokal. Nah, agar potensi-potensi lokal ini menjadi terangkat, gitu, kita jangan terjebak pada apa yang digariskan oleh naskah. Jadi sebaiknya memang adaptasi itu diberikan kesempatan seluas-luasnya agar bisa memunculkan kreativitas-kreativitas yang sangat genuine, sesuatu yang original, memang milik Anda semua, milik lokal, tapi dia bisa mengandung nilai-nilai yang lebih universal. Saya kira itu tujuan mengapa itu adaptasi itu diperkenankan. Nah, sejauh tentu saja adaptasi bukan dalam pengertian misalnya mengganti-ganti misalnya ya karakter di dalam naskah. Saya kira itu kan sudah ketentuan dari bagaimana sebuah karakter diciptakan oleh apa namanya oleh penulis naskahnya. Mungkin struktur juga ya, struktur naskah itu boleh saja dibolak-balik misalnya, tetapi sebagai sebuah naskah dia memiliki struktur yang sudah jadi, sudah masif gitu, sehingga kalau struktur itu misalnya dibongkar pasang begitu, saya khawatir itu bisa misalnya nanti akan mengubah karakternya, mengubah pesan moralnya, mengubah nilainya, itu juga termasuk hal yang menurut saya akan berbahaya. Saya kira itu, Dinda. Ya, Saya iya, gimana Kang? Saya boleh menambahkan ya. Silakan, Ini kasih bocoran aja lah. Di dalam naskah yang telah adik-adik terima atau setelah adik-adik latihkan itu kan ada 2 naskah tuh. Ambina Tak Sengaja itu dibikin oleh Sinta Febriani, yang kedua adalah Cing Cowong ditulis oleh Ratna Ayu Budiarti. Sebaiknya adik-adik itu browsing lah itu siapa nama-nama itu, karena nama-nama itu adalah nama-nama yang sudah terkenal di dunia teater itu. Nah, dari misalnya tahu Sinta itu dari mana? Oh, dari Makassar. Kemudian di dalam naskah Ambina itu kan banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa Makassar atau Bugis lah dari Sulawesi Selatan. Misalnya ada meong plo, terus ada ilagaligo. Nah, itu tolong lihat tuh kalau misalnya mau diadaptasi mungkin hal-hal yang begitu gitu kan. Itu kan istilahnya muatan lokalnya Blican ya. Nah, itu boleh tuh. Jadi kami juga bisa melihat tuh, oh kalau memang pulau di mana di Makassar itu, di daerah Timor itu misalnya istilahnya apa, di daerah Ternate itu istilahnya apa itu. Jadi nanti bisa itu hal-hal yang gitu, saya pikir bisa ya Blican ya. Yang kedua juga misalnya di Cingcowong. Cingcowong itu Ratna Ayu Budiarti kan dari orang Sunda lah. Itu banyak sekali istilah-istilah Sunda tuh. Nah kalian boleh tuh menggantikannya dengan bahasa-bahasa lokal. Dengan begitu kami juga sebagai Dewan Juri akan tahu tuh, oh ternyata misalnya Parukuyan itu di Kalimantan Selatan istilahnya jadi begini. Ada mantra-mantra yang di Sunda itu seperti yang ada dalam naskah, ternyata di suku Dayak juga punya mantra-mantra yang jenis seperti itu. Jadi itu pengertian adaptasi di situ saya pikir masih memungkinkan gitu. Betul ya Kang Iman ya? Jadi kan Kang ya, maksudnya Kang? Ya. Ya, sepakat saya pastilah kearifan lokal di mana-mana ada. Dan justru kekayaan inilah yang ingin kami terima. Jadi adaptasi itu dilakukan seperti juga tadi disampaikan oleh Putu Fajar, itu sejauh memang tidak merubah esensi terdalam dipersilahkan. Jadi adik-adik mengadaptasi untuk kebutuhan pertunjukan adik-adik sekalian. Jadi kira-kira begitu yang dijelaskan Pak Wawan, saya sepakat juga apa yang disampaikan Pak Putu Fajar juga saya sepakat. Mungkin. Ya. Ya,
Terima kasih Kang Wawan, Kang Iman, dan Blichan atas jawabannya. Artinya Sobat Prestasi bisa nih untuk mengembangkan kreativitas Sobat Prestasi dengan mempelajari kearifan lokal. Mungkin tadi dari penulis naskahnya yang berasal dari Makassar, juga yang berasal dari Sunda, supaya lebih dapat nih karakternya seperti apa yang diharapkan seorang penulis gitu terhadap cerita tersebut ya. Nah, Sobat Prestasi perlu diingat bahwa tidak mengganti karakter dan mungkin struktur ya. Nah, Sobat Prestasi ada juga nih yang bertanya, Dewan Juri, apakah boleh nama Ambina diganti dengan nama yang relevan untuk laki-laki? Sebenarnya gini, kalau ketika saya baca naskah itu nama Ambina itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan si penulisnya sendiri itu dalam pengantarnya itu nama Ambina itu bisa dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Artinya kalau penulis naskah sudah bicara seperti itu, dia sudah memikirkan bahwa nama itu nama netral gitu. Bukan seperti nama Siti itu kan pasti perempuan, misalnya Bambang itu pasti laki-laki. Ini Ambina itu saya pikir ini netral gitu. Jadi saya rasa karena nama Ambina itu berkaitan dengan judul, sebaiknya pertahankan namanya sebagai Ambina. Nanti juga Dewan Juri tidak akan mau protes itu Ambina itu laki-laki atau perempuan. Jadi saya rasa lebih baik kita pertahankan saja nama Ambina itu sebagai nama judul dan juga nama peran di dalam monolog tersebut gitu. Ya, baik. Terima kasih Kang Wawan atas jawabannya. Jadi Sobat Prestasi mohon dipertahankan nama Ambina karena berkaitan dengan judul dari naskah tersebut ya. Dan Ambina adalah nama yang netral untuk laki-laki ataupun perempuan. Kang Wawan, Kang Iman, dan Blichan, izin ada pertanyaan lagi. Apakah musik yang dimainkan sebagai pendukung suasana itu harus live dimainkan atau boleh menggunakan suara dari YouTube atau rekaman? Ya, ini memang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Kadang-kadang memang ini menyangkut hak cipta dari seseorang atau sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Kalau kita menggunakan musik karya orang lain, tetap diperkenankan, tetapi harus dengan jujur ya, mencantumkan di mana diambil musik itu. Sebaiknya memang kalau saya bisa sarankan, main aman ya, main aman artinya musik itu bisa diciptakan sendiri dan sifatnya direkam langsung ketika pertunjukan direkam juga gitu. Jadi ada musik yang mengalir ketika perekaman monolog terjadi. Jadi maksudnya begini, bukan musik yang diberikan ketika rekaman sudah selesai lalu diberi ilustrasi musik lewat komputer misalnya gitu. Nah, itu mohon diperhatikan baik-baik. Jadi nanti kalau misalnya mengambil musik orang lain, tolong namanya tetap dicantumkan. Lalu musik sendiri akan lebih bagus, lumayan aman, sehingga bisa membuat Anda merasa nyaman menjadi seorang aktor di atas panggung. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Blichan atas jawabannya. Mungkin dari Kang Wawan atau Kang Iman ada tambahan atau cukup? Cukup, saya cukup. Ya, Sobat Prestasi artinya tidak melalui proses editing ya. Itu boleh dari YouTube, tapi cantumkan sumbernya. Dan ketika maksudnya pengiring ini, musik ini tidak diedit setelah rekaman jadi gitu ya, Sobat Prestasi ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah banyak pertanyaan ya? Apakah boleh menggunakan bantuan suara dari luar pada saat pementasan? Misalnya dalam naskah ada saut-sautan. Nah, saut-sautan itu salah satunya dari orang lain. Betul. Ya, sejauh memang yang tampil di atas pentas itu tetap sendirian. Esensinya adalah sendirian. Kalau ada suara-suara dari luar dan itu menjadi bagian dari ilustrasi, pengayaan terhadap karya, atau kemudian teriak-teriak dari luar itu kan hujan ya tentu saja tidak apa-apa. Sebatas memang itu sebagai untuk ilustrasi membantu penguatan terhadap aktor yang main di atas panggung. Tapi esensinya adalah seorang aktor main dengan talentanya dan bermain sendirian di atas panggung. Kira-kira gitu deh. Ya, betul. Kalau misalnya dia mengganti set itu gimana, Kang? Wih, malah nanya jurinya. Ada orang yang naik ke panggung ganti set itu, Kang, gimana, Kang? Boleh ulang. Gimana? Kalau orang itu kan ada yang membantu mengganti dekor, misalnya set properti panggung gitu, itu diperbolehkan.
Tentu saja tidak apa-apa. Sepanjang memang misalkan aktor main itu sendirian, tiba-tiba ada yang pindahin panggung di belakang. Boleh ya? Itu juga tidak boleh, tentu saja boleh. Sepanjang struktur, alur, karakter bermain sendirian. Artistik itu bagian, kalau artistik itu kan tadi hubungannya dengan artistik di belakang memindahkan kayu, memindahkan pohon, dorong-dorong juga tidak jadi masalah. Kita akan melihat bahwa seseorang bermain dengan alur cerita yang dimainkan sendiri, karakter yang dia pencerita sekaligus penderita, itu aman-aman saja. Ya, betul. Ya, mungkin Kang ini berkaitan dengan sutradara ya. Sejauh mana peran sutradara dalam mendukung karya aktor untuk perlombaan FLS 2N ini? Mungkin dari Blican atau Kang Iman, Kang Wawan? Kang Wawan biasanya sutradara ini. Wah, sutradara besar ya. Silakan Kang. Sudah mulai gemuk ya. Ini gemuk tuh laptopnya bagus jadi gemuk gitu. Begini, tentu saja di dalam sebuah karya monolog yang ada mainkan ada sutradaranya. Itu tidak apa-apa, silakan saja. Nanti dia sutradara akan menafsir, akan mengkoordinasi seluruh kegiatan pementasan tersebut, lighting, musik segala macam, tentu saja itu diperbolehkan. Hanya yang dicantumkan di dalam video adalah tetap nama peserta. Jadi boleh mencantumkan nama sutradara, tapi itu di dalam pengantarnya nanti. Yang akan lembaran pengantar itu boleh. Saya rasa boleh saja sih, karena yang dinilai dari perlombaan ini kan seperti yang Kang Iman bilang tadi adalah kemampuan berperannya, gitu, kemampuan aktornya gitu kan. Itu sutradaranya kalaupun bagus tapi aktornya tidak bagus, ya tentu saja akan kami nilai adalah aktornya bukan sutradaranya gitu kan. Itu apa yang ada di dalam video itu yang akan kami nilai. Itu mungkin apa Blican atau Kang Iman mau menambahkan? Saya nambahkan sedikit ya. Kalau berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, memang ada aktor-aktor atau peserta yang memang sekolahnya ya mencari pelatih-pelatih yang memang sutradara. Jadi dia boleh meng-hire sutradara profesional untuk melatih si siswa menjadi aktor yang baik begitu. Itu diperkenankan. Jadi memang artinya peran sutradara menjadi sangat besar dalam membantu aktor untuk misalnya satu soal itu menafsir naskah ya. Saya kira memang teman-teman, para aktor memang perlu bantuan untuk menafsirkan sebuah naskah. Nah itu biasanya peran sutradara di situ. Maka saya kira bahkan menurut saya wajib ya mencari sutradara yang baik begitu sehingga menghasilkan pertunjukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara artistik, tentu akan dipertanggungjawabkan juga secara ya penilaiannya nanti oleh dewan juri. Saya kira begitu tambahannya. Ya, terima kasih Blican, Kang Wawan, dan Kang Iman atas jawabannya. Artinya Sobat Prestasi bisa nih mendapatkan bantuan dari luar, tapi tetap dalam penilaian adalah kemampuan berperan aktor sebagai peserta nih Sobat Prestasi yang akan dinilai. Nah, Kang Iman, Kang Wawan, dan Blican terkait waktu 15 menit itu apakah waktu bersih total atau misalnya nih 15 menit itu hanya untuk monolognya aja, kemudian ada tambahan-tambahan musik pengantar, musik pengiring, atau yang lainnya di luar dari 15 menit itu. Gimana itu? Itu bersih total. Pokoknya kami akan menilai itu 15 menit itu bersih total video yang akan kami nilai. Terserah nanti ada apa title apa segala macam di ujungnya ada misalnya pendukung nggak apa-apa silakan, tapi kami akan menilainya 15 menit total. Jadi benar-benar dari situ kami menilainya gitu. Makanya tadi akan lebih baik kalau video pertunjukannya saja yang dibikin gitu ya. Nah, yang lainnya itu bisa disertakan di dalam formulir gitu. Itu mungkin. Karena kami akan betul-betul saklek terhadap terhadap waktu. Ya. Jadi berat bersih total ya istilahnya Kang Iman ya. Berat bersih. Neto itu yang akan kami nilai. 15 menit. 15 menit. Ya. Jadi Sobat Prestasi, minimal 10 menit dan maksimal 15 menit itu adalah durasi total. Tidak berkurang dan tidak berlebih karena berakibat pada penilaian juga ya, Kang dan Blican. Kemudian mungkin ini pertanyaan umum yang sering ditanyakan juga.
saat ini kan lagi peralihan tahun ajaran baru. Nah, banyak Sobat Prestasi ini yang bertanya, kelas 12 tahun ajaran 2022 dan 2023, apakah masih bisa mendaftar FLS 2N tahun ini? Jadi baru naik kelas 12 nih di bulan Juli ini. Nah, itu mau ikut nih FLS 2N, apakah diperbolehkan? Wah, ini guru yang menjawab harusnya. Pak dosen nih. Ya, sepanjang bawa anak itu masih berstatus siswa, tentu boleh. Ini ajang siswa, tapi sepanjang anak itu berstatus siswa. Yang saya justru khawatirkan adalah Denda, adalah ini ajang kita ini nanti di bulan, misalkan di bulan Oktober misalkan. Kalau siswa itu sudah jadi namanya sudah mahasiswa, nah itulah yang harus diperhitungkan. Akan elok sebaiknya kalau anak itu masih berstatus siswa, ya. Karena kalau tidak berstatus siswa misalkan, nah itulah yang keputusan administratif nanti. Iya. Baik, terima kasih Kang Iman atas jawabannya. Sobat Prestasi yang masih kelas 12 di tahun ajaran 2022-2023 masih bisa mendaftar FLS 2N tahun ini. Nah, Sobat Prestasi, itu tadi pembahasan sosialisasi monolog FLS 2N SMA MA tahun 2022. Gimana, sudah jelas semua ya? Saya yakin Sobat Prestasi menyimak sosialisasi dengan baik, memahami pedoman dengan baik, dan mengikuti aturan yang ada. Berusaha dan latihan terus untuk memberikan yang terbaik, pasti Sobat Prestasi bisa meraih medali FLS 2N 2022. Amin. Amin. Nah, Sobat Prestasi, jika masih terdapat kendala saat pendaftaran ataupun proses proses pembentukan karya, Sobat Prestasi bisa menghubungi narahubung monolog ke nomor WhatsApp 0851 7239 6024. Nanti akan dibalas oleh narahubungnya ya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas pemaparan yang telah diberikan. Semoga sosialisasi ini bermanfaat dan kita mendapatkan aktor terbaik untuk negeri ini. Amin. 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 Terima kasih Kang Iman. Terima kasih Kang Iman. Sehat selalu, sampai jumpa Kang Iman. Terima kasih. Sehat selalu ya. Dinda, amin. Makasih banyak.